Shalom, selamat pagi untuk seluruh grup mata kuliah praktikum pajak dari AD1 sampai grup eksekutif. Hari ini Ibu akan mereply dan mengkonfirmasi segala bentuk pertanyaan dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap kita yang mencoba untuk menjawab LKS terkait dengan PPh pasal 21. Pertanyaannya sangat baik, sangat bagus, Ibu bangga. Itu artinya kalian belajar, kalian mencoba untuk mengerjakan soalnya, dan Ibu sangat menghargai betul segala bentuk upaya kalian, dan setiap kesulitan yang kalian temukan ya itu adalah proses kalian untuk belajar, begitu ya. Jadi Ibu sangat senang ya, sangat senang walaupun kita kuliah daring, ternyata kuliahnya itu tidak main-main. Oke ya, langsung saja. Pertanyaan yang Ibu terima pertama sekali dari grup AD8 yang disampaikan oleh Putri. Putri menanyakan mengenai soal LKS di mana ada soal yang nomor 1 mengenai Margaret. Di sana tidak diketahui status Margaret, apakah sudah menikah atau belum. Nah, mohon ditambahkan untuk soal Margaret ya. Untuk soal Margaret, karyawati, suami bekerja sebagai dokter spesialis dan memiliki NPWP. Jadi untuk si Margaret sendiri itu nanti PTKP-nya tetapkan hanya sebesar PTKP TK. TK itu berarti hanya sebesar PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti hanya sejumlah ya 54 juta ya. Jadi nanti PTKP untuk Margaret itu hanya sejumlah untuk WPOP yakni 54 juta rupiah. Karena kalau misalnya ada karyawati bekerja dan karyawati itu telah menikah, maka kita anggap ya, kita asumsikan bahwasanya yang menanggung adalah suami, sehingga untuk penghasilan si karyawati PTKP-nya dihitung itu hanya sebesar wajib pajak orang pribadi. Ya, kita asumsikan suami menanggung, suami sebagai kepala keluarga otomatis suami menanggung. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ada tiga opsi. Satu, itu bisa si karyawati itu dia melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Kalau misalnya dia melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, berarti semua status atau hal-hal yang sudah kita peroleh ya di LKS mengenai si Margaret, berarti itu semuanya itu menjadi tanggung jawabnya si Margaret. Misalnya status si Margaret contoh K2, berarti masuk WPOP, WP kawin, dan WP dengan tanggungan. Itu satu. Lalu opsi yang kedua, kalau misalnya si karyawan itu bekerja dan dia telah menikah dan suaminya bekerja, dan oleh mereka berdua suami istri ditetapkan bahwasanya suami yang menanggung, artinya maka si karyawati itu penghasilannya dihitung penghasilan lajang. Penghasilan lajang berarti untuk status PTKP-nya itu ditetapkan hanya sebesar PTKP WPOP yakni 54 juta ya, hanya 54 juta. Jadi untuk soal kita ini kita asumsikanlah Margaret bekerja, suami bekerja, suaminya adalah seorang dokter spesialis, suaminya yang menanggung keluarga. Tetapkan PTKP-nya sebesar WPOP. Dan yang ketiga, opsi yang ketiga, jika karyawati bekerja tetapi suami tidak berpenghasilan, maka si karyawati itulah yang melakukan kewajiban perpajakan. Karena suaminya kan tidak berpenghasilan, ya otomatis tidak bisa dikenakan PPh 21 untuk penghasilan karena tidak memiliki sumber penghasilan. Lalu yang soal berikutnya, terima kasih untuk Putri. Lalu soal yang berikutnya dari Niki. Niki menyatakan bila PTKP lebih besar dari pendapatan neto. Jadi ada beberapa soal yang Ibu temukan, juga ada dari grup yang lain. Itu sampai disebutkannya, Bu, soal LKS nomor 9, 10, 11, 12 itu oleh si Novi ya. Jadi pertanyaan Novi dan pertanyaan Niki itu serupa. Ya. PTKP lebih besar dari pendapatan neto yang sudah disetahunkan. Maka bagaimana, Bu? Langsung Ibu jawab ya, Novi dan Niki. Jika PTKP lebih besar dari penghasilan neto yang sudah disetahunkan, maka tidak ada PPh 21 yang minus. Ingat ya, dan tidak ada penghasilan yang minus. Maka kesimpulannya apa, Bu? Kalau misalnya terjadi yang demikian,
Sudah, bukan penghasilan yang minus atau bukan PPh 21-nya yang minus, melainkan si pegawai tersebut, yaitu soal nomor 9, 10, 11, 12 itu pegawainya tidak dikenakan PPh 21. Jadi sebenarnya soal kalian hanya mengerjakan 8 soal ya. Oke. Terima kasih untuk Novi, berarti Novi itu sudah mengerjakan sampai soal nomor 12. Novi AD3. Mohon dicatat ketua kelas masing-masing ya. Untuk kawan-kawannya yang sudah memberikan pertanyaannya dan ibu respon pertanyaan itu, berarti itu pertanyaannya yang betul-betul terkait relevan dengan tugas kita dan betul-betul memang dia belajar mencoba untuk memahami dan dia betul-betul menghargai ibu gitu ya. Jadi untuk Novi, terima kasih untuk pertanyaannya Nang, berarti kamu sudah mengerjakan hingga selesai soal tersebut ya. Jadi Krisna ini kawan AD3 Clara, mohon kamu catat nama Novi supaya nanti ia boleh ditambahkan nilainya ya, ditambahkan nilainya ya. Ibu akan menambahkan nilainya, yaitu itu bukan untuk konsumsi kalian, berapa penambahan nilai Novi ya. Oke, terima kasih untuk Novi dan terima kasih untuk Niki. Jadi bila pendapatannya itu lebih besar bila PTKP lebih besar dari penghasilan neto yang disetahunkan, maka sudah pasti tidak ada PPh yang minus dan tidak ada penghasilan yang minus. Kesimpulannya adalah si pegawai tersebut itu tidak dikenakan PPh 21. Boleh seperti itu Bu? Boleh ya, boleh. Di instansi kita sendiri, contoh misalnya ya, misalnya di instansi kita sendiri itu ada beberapa pegawai atau beberapa orang yang bekerja di salah satu instansi, katakanlah tadi instansi X itu ya, dia bekerja penghasilannya itu di bawah PTKP. Sudah, bagaimana kalau seperti itu Bu? Ya, kalau di bawah PTKP dan status dia adalah pegawai tetap, otomatis dia tidak dikenakan PPh 21. Kecuali kalau itu adalah, nah ini pertanyaan si Mega. Sebenarnya Mega dia bertanya tidak relevan dengan soal LKS kita, tapi ini oke lah saya jelaskan ya. Untuk pertanyaan si Mega, bagaimana penerapan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, magang dan calon pegawai. Nah, untuk pegawai tidak tetap, calon pegawai dan juga magang dilihat lagi dia ya. Pegawai tidak tetap seperti apa? Apakah pegawai tidak tetap yang diupah harian, diupah borongan, atau pegawai tetap dia berstatus sebagai tenaga ahli, atau pegawai tidak tetap dia berstatus sebagai spesialis dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih lanjutnya itu kepada saudara Mega, kamu bisa melihat contoh-contoh di dalam buku ya. Dalam buku kita itu kan ada ya, contoh halaman berapa itu, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di situ banyak status-statusnya, bahkan di situ ada contoh untuk pegawai tidak tetap. Sudah, seperti dokter yang bekerja berkesinambungan, tidak berkesinambungan, bagaimana perhitungannya ya. Jadi kalau untuk tenaga ahli itu dia 50% dari penghasilannya itu yang boleh dipotong pajak. Contoh misalnya dokter, penghasilannya 50 juta, maka 50 juta itu yang boleh ya dikenakan tarif pasal 17 PPh 21 itu hanya sebesar 25 juta. Jadi hanya 50% ya. Berarti 50 juta kali 50% dapat 25 juta, baru 25 jutanya itu dikalikan ke 5%. Tarif PPh pasal 21 yaitu yang 5%-nya ya. 5% kali 25 juta. Seperti itu ya Mega ya. Nah, kalau untuk pegawai tidak tetap, kita lihat lagi dia Mega. Sudah, apakah itu pegawai harian, mingguan, borongan? Nah ya, jadi harus jelas. Magang juga demikian. Magang itu misal untuk, katakan misalnya dia untuk orang pribadi yang menerima penghasilan karena prestasi ya, misalnya dia memenangkan suatu perlombaan, misalnya lomba nyanyi atau lomba lari, sudah memenangkan hadiah uang tunai 10 juta, maka uang tunai yang diterimanya itu akan dipotong PPh 21 sebesar 5%. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah ada contohnya Mega di dalam bukunya. Oke, kamu bisa baca itu. Terima kasih untuk AD8. Saya akan coba untuk AD1 ya. AD1 mengerjakan PPh 21 bila suami bekerja, si karyawati memiliki NPWP, maka oke. Ini sama dengan ini pertanyaan oleh, lupa saya tadi mencatat nama si mahasiswanya. Oke, untuk PPh 21
kalau suami bekerja, si karyawati walaupun dia memiliki NPWP, asumsikan saja seperti ini, asumsikan ya, si suamilah yang menjadi kepala keluarga yang menanggung segala kebutuhan keluarga, sehingga istri itu penghasilannya nanti untuk PTKP-nya hanya dihitung sebesar PTKP wajib pajak orang pribadi, yaitu 54 juta. Bisa ya. Jadi supaya mempermudah kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan nanti ada karyawati dia punya NPWP, suaminya bekerja, lalu bagaimana hitung-hitungannya Bu? Oke, langsung saya kasih straight to the point jawabannya. Nanti waktu PTKP-nya langsung tetapkan PTKP sebesar wajib pajak orang pribadi 54 juta rupiah. Tidak usah masukkan tambahan-tambahan lain seperti apakah dia sudah punya anak dan untuk suaminya, itu tidak perlu. Itu nanti dalam perhitungan PPh 21 suaminya saja ya. Oke. Lalu soal yang kedua dari AD1, perhatikan bila suami bekerja punya NPWP tetap sama juga, maka PTKP-nya hanya sebesar PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Tetapkan bahwa PTKP-nya ya sebesar TK, tidak kawin. Oke? Ya. Lanjut ya. Oke, untuk Krisna, terima kasih. Ini ketuanya bertanya. Krisna, pertanyaannya sama dengan pertanyaan Putri, jadi sudah terjawab ya Nang. Jadi tetapkan saja Margaret itu sudah menikah, suaminya adalah seorang dokter spesialis. Ya, tetapkan seperti itu sehingga untuk menghitung PPh 21 untuk kasusnya si Margaret, berarti nanti kalian tetapkan PTKP-nya yang sebesar wajib pajak orang pribadi karena statusnya si Margaret itu TK, tidak kawin. Oke ya, terima kasih Nang untuk pertanyaannya. Jasmine itu sudah saya jawab di YouTube, di channel YouTube ya. Bu, di dalam soal itu ada K4, ada K5, sementara maksimum itu hanya 3 ya. Jadi sudah saya reply, kalau misalnya ada di dalam soal ada K4, K5, maka penetapan penetapan PTKP-nya berarti WPOP 54 juta tambahan kawin 4.500.000 ditambah dengan tanggungan anak maksimum 3. Jadi walaupun dia ada K4 ada K5, yang diperbolehkan hanya 3 maksimumnya ya. Jadi 4.500.000 kali 3-nya. Sudah kali 3. Itu berarti 3 orang anak. Sudah? Bu, dia K5 nggak boleh, tetap dia 3 maksimumnya. Oke? Ya, terima kasih untuk Jasmine dan coba diperhatikan YouTube-nya karena sudah saya reply. Untuk AD10. Untuk AD10 Wastika. PPh 21 tidak boleh negatif, Nang. Udah saya jelaskan tadi ya. Jadi jawab pertanyaan untuk Wastika itu sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi kawan kita dari AD8 dan juga dari AD berapa tadi itu ya. Jadi dari AD3 ya. Jadi tidak ada PPh 21 yang minus. Yang ada adalah si karyawan itu tidak dikenakan PPh 21 karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Terima kasih Wastika. Ya benar, tunjangan PPh dan tunjangan pegawai itu menambah penghasilan bruto ya. Itu sudah saya jelaskan di video pertemuan ketiga. Jadi tidak ada lagi penjelasan untuk kriteria apa saja yang boleh dicantumkan atau yang boleh dimasukkan dalam perhitungan PPh 21. Oke. Novi udah tadi sudah saya komentari. Nah, ini kelas eksekutif, ini the last one ya, kelas eksekutif the last one. Iuran, oke, dari Erika. Erika ada 2 pertanyaan dan Roganti ditutup oleh Roganti juga 2 pertanyaan. Erika, iuran JHT THT itu menambah penghasilan karyawan. Kalau iuran itu mengurangi, Nang ya. Iuran itu berada di pengurangan. Yang menambah itu adalah premi. Premi menambah, iuran mengurangi. Sudah? Jadi di kolom pengurang itu, pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan dan iuran-iuran. Ya, itu mengurangi penghasilan bruto. Baru nanti dapatlah penghasilan neto. Oke, terima kasih untuk Erika. Nah, pertanyaan Erika juga sama dengan pertanyaan Roganti. Pertanyaannya adalah kalau nggak punya NPWP bagaimana Bu? Nah, kalau tidak punya NPWP maka karyawannya itu akan dikenakan denda atau sanksi sebesar 120% lebih tinggi. Jadi nanti kalau misalnya dapatlah PPh 21-nya, perhitungannya misalnya dapat ya 5% kali berapa dia penghasilan
kena pajaknya, lalu kenakan denda lagi atau sanksi sebesar 120%, berarti kali 120% atau kali 1,2, bisa ya, kali 1,2 dikenakan denda sanksi sebesar 120% lebih tinggi. Oke, terima kasih untuk Erika untuk pertanyaannya. Dan yang terakhir dari Roganti. Oke, apakah PTKP bisa berubah? Ya, bisa berubah, Ganti. Kenapa? Ini sesuai dengan status dan keadaan si pegawai. Misalnya, tahun lalu si pegawai tersebut itu belum menikah, sudah. Kemudian di tahun lalu, di pertengahan tahun itu ia menikah, sudah. Maka otomatis waktu perhitungan pajaknya di tahun 2000 sekian, misalnya tahun 2020, maka tahun pajak 2019 sudah terhitung, dia sudah masuk, yaitu tanggungan istri. Kan waktu itu di 2018 contoh ya, 2018 itu PTKP-nya hanya TK, artinya dia statusnya itu belum menikah, sudah. Kemudian di 2018 dia kan TK, 2019 di bulan 4 dia menikah. Oke, 2019 bulan 4 dia menikah, maka waktu di tahun 2020 perhitungan PPh 21-nya kan itu selalu ditetapkan di awal tahun. Maka untuk si contohnya ini si Roganti lah, Roganti 2018 misalnya belum menikah. Di 2019 bulan 4 dia menikah. Ya, maka di tahun 2020 penetapan penetapan status dari si pegawai, penetapan statusnya atau penetapan keadaan si karyawan tadi, penetapan pajaknya ya, kita ngomongnya mengenai pajak, maka penetapan PTKP oleh si Roganti 2019 itu menjadi K0 ya, karena di 2019 dia sudah menikah. Sudah. Bisa berubah, Bu, bisa. Ya, tergantung keadaan dari si karyawan tadi. Oke, di 2021 cerai kamu ya dari istrimu, cerai ya. Kalau kamu cerai, maka kamu laporkan. Setelah kamu laporkan berubah lagi statusmu. Misalnya di tahun 2020 kalian sudah punya anak. Oke, 2020 kalian punya anak, 2021 kalian cerai, di 2022 berarti statusmu menjadi TK1, misalnya anakmu 1. Ya, jadi penetapan selalu di awal tahun, yaitu di tanggal 1 Januari. Ya, kenapa saya jadinya katakan di 2022? Karena penetapan selalu di awal tahun. Kamu misalnya cerainya sama istrimu di tahun 2020 di bulan 10, misalnya bulan 10 ini. Berarti di tahun 2021 sudah, di tahun 2021 statusmu itu akan menjadi ya TK1. Artinya, perhatikan, kamu cerai kan bulan 10. Ya, di tahun 2020. Maka di tahun 2021 waktu penetapan dari statusmu ya, penetapan keadaanmu ya, itu berarti statusnya itu menjadi TK karena udah cerai dan sudah dilaporkan ya ke kantor pajak tempat kamu terdaftar. TK karena sudah cerai, ada anak 1, anakmu misalnya lahir tahun 2000 berapa tadi saya katakan itu ya, berarti 1 di 2021 atau 2022, itu yang mana lah tadi ya. Pokoknya cobalah dibalikkan lagi video tadi ya, apa yang saya sebutkan tadi tahunnya itu mungkin ada yang kesalahan atau bagaimana ya, itu ya. Dan itu ada penjelasannya di dalam buku ya. Itu ada penjelasannya di dalam buku. Oke, itulah reply untuk seluruh pertanyaan yang sudah saya terima. Ya, saya tunggu-tunggu, ternyata hanya itu, dan ada dari AD2 malah minta supaya dikasih waktu untuk bertanya. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Jadi ya, saya sangat menghargai orang-orang yang menghargai saya. Ya, dan saya akan lebih sangat senang lagi jika kalian benar-benar mengikuti dengan seksama video setiap pertemuan perkuliahan kita, karena saya bukan mempersulit, justru saya mempermudah ya, justru saya mempermudah. Oke, untuk pertemuan kita dalam minggu ini kita sudah isi formulir ya, tapi untuk hal yang pertama dengarkanlah dulu video yang ini, nanti video pengisian formulirnya itu akan menyusul ya, akan menyusul, akan Ibu upload kembali dan semuanya boleh mendengarnya. Oke.
Oke, terima kasih untuk waktunya semuanya. Salam sehat. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Semangat belajarnya, Ibu yakin kalian semua pasti masih semangat dan Tuhan memberkati. Shalom.